Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Joko dan rekan-rekan sekalian. Pada ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia ini, saya akan memanfaatkan evaluasi kondisi perekonomian Indonesia selama 7 bulan pertama di tahun 2026. Pembahasan saya fokus dalam 3 bagian: kinerja makroekonomi, dinamika pasar, dan realita daya beli masyarakat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Charti Wahyu Ihsan dengan NIM 250201020731, kelas ND 401, mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Gambaran umum ekonomi 2026. Kita mulai dari gambaran besarnya. Berdasarkan data perekonomian Indonesia, setelah 7 bulan pertama di tahun 2026, kondisi ekonomi kita masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik secara makroekonomi. Di atas kertas, angkanya terlihat sangat sehat. Namun di sisi lain, mulai terlihat sejumlah tekanan, terutama pada nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, dan kondisi ketenagakerjaan. Inilah yang saya sebut sebagai paradoks. Ada perbedaan antara kondisi ekonomi yang terlihat dari indikator makro dengan kondisi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan inilah yang akan saya uraikan satu persatu. Oke, yang pertama pertumbuhan ekonomi PDB kuartal 1 2026. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong kuat. Pada kuartal pertama tahun 2026, produk domestik bruto tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Tapi kalau kita lihat secara kuartalan, ekonomi justru mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Dan pertumbuhan di kuartal pertama itu banyak didorong oleh faktor musiman, meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri, serta lonjakan belanja pemerintah yang mencapai 21,81%. Artinya, angka 5,61% ini belum sepenuhnya membuktikan bahwa perekonomian Indonesia sudah punya fondasi yang kuat. Data pertumbuhan kuartal kedua menjadi sangat penting untuk melihat apakah pertumbuhan ini bisa dipertahankan setelah faktor musimannya berakhir. Nah, selanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah. Kedua, rupiah mengalami pelemahan yang cukup besar. Sejak awal tahun, rupiah melemah sekitar 8,2%. Bahkan sempat menyentuh level 18.170 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini berdampak langsung. Harga barang impor menjadi lebih mahal, itu bisa mendorong kenaikan harga di dalam negeri atau yang kita kenal sebagai imported inflation. Menurut beberapa analis, tekanan ini tidak hanya berasal dari faktor global, kondisi dalam negeri juga berperan. Ditambah lagi ketidakpastian dari Bank Indonesia ikut serta mempengaruhi kepercayaan pasar. Selanjutnya masuk ke pasar saham dan kepercayaan investor. Pasar saham mulai pulih, tetapi belum sepenuhnya membaik. Indeks harga saham gabungan naik 10,25 pada bulan Juli. Sekilas ini kabar baik, tetapi kalau kita bandingkan dengan posisi akhir tahun 2025, IHSG masih turun sekitar 28%. Artinya pemulihan di bulan Juni belum cukup untuk menutupi penurunan sebelumnya. Selain itu, isu transparansi pasar dan dugaan perdagangan tidak wajar masih membahayangi. Ini membuat kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, belum sepenuhnya pulih. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang sangat penting, yaitu tekanan pada daya beli masyarakat. Dan ini yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari. Daya beli masyarakat mulai melemah.
Indeks keyakinan konsumen menurun, sementara itu porsi pengeluaran untuk konsumsi naik dari 72,3% menjadi 73%. Angka ini perlu kita baca dengan sangat hati-hati. Naiknya porsi konsumsi bukan berarti masyarakat menjadi lebih makmur, justru sebaliknya masyarakat semakin banyak menghabiskan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pokok, sehingga kemampuan menabung semakin tergerus. Dampaknya terlihat dari sektor retail. Penjualan retail menurun 3,9% pada bulan Mei dan diperkirakan masih melanjutkan tren pelemahan. Selanjutnya, tantangan ketenaga kerjaan dan sektor real. Kondisi ketenagakerjaan juga menunjukkan tekanan. Jumlah pemutusan hubungan kerja dan dari Januari sampai Juni 2026 mencapai 32.389 orang. Memang secara tahunan angka ini lebih rendah dibanding 2025. Tapi kalau kita lihat secara tren bulanan, justru malah meningkat. Jawa Barat sebagai salah satu pusat manufaktur nasional menjadi daerah yang paling terdampak. Kondisi ini penting karena PHK berdampak langsung menurunnya daya beli masyarakat, sehingga ini menyambung ke poin sebelumnya. Selanjutnya itu harga BBM non subsidi masih relatif tinggi, walaupun sempat turun pada bulan Juli, harganya masih lebih mahal dibandingkan akhir tahun 2025. Ini membuat biaya transportasi dan distribusi barang ikut naik, sehingga berdampak pada harga barang lain secara luas. Selanjutnya, matriks indikator makro versus realita lapangan. Supaya lebih mudah dibaca, seluruh temuan tadi saya rangkum dalam satu matriks, membandingkan capaian angka makro di kolom kedua dengan realita di lapangan di kolom ketiga. Dari matriks ini terlihat polanya, pertumbuhan PDB dan rebound dari IHSG saya beri tingkat risiko sedang. Sedangkan sedang karena keduanya masih menyisakan catatan, yaitu yang satu ditopang oleh faktor musiman, yang satu belum menutupi koreksi sebelumnya. Sementara tiga indikator lain, nilai tukar rupiah, pasar tenaga kerja, dan penjualan retail, saya beri risiko tinggi. Karena ketiganya berdampak langsung pada rumah tangga dan tekanannya masih berlanjut. Yang menarik, kolom kiri dan kolom kanan menceritakan hal yang berbeda pada hampir setiap baris. Kesimpulannya, berdasarkan keseluruhan aspek tadi, secara umum ekonomi Indonesia masih terlihat tumbuh jika dilihat dari angka makro seperti PDB dan inflasi. Namun jika dilihat dari kondisi masyarakat, tekanan cukup nyata. Rupiah melemah, daya beli turun, penjualan retail melemah, PHK meningkat, dan harga BBM masih tinggi. Inilah kesimpulan utama saya, terdapat kesenjangan nyata antara kondisi ekonomi di atas kertas dengan kondisi ekonomi di lapangan, khususnya yang dirasakan oleh kalangan low middle, kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, rilis dari data ekonomi kuartal kedua 2006 menjadi sangat krusial karena data itulah yang akan membuktikan apakah pertumbuhan Indonesia benar-benar berkelanjutan atau sekadar dorongan stimulus musiman. Oke, sampai di penghujung. Terima kasih. Demikian paparan saya terhadap kondisi perekonomian Indonesia di 7 bulan pertama di tahun 2026. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Joko dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.